Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukron Makmun, T 2019-1499. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu tujuan dan manfaat bahan ajar. Tujuan bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan melalui bahan ajar. Guru atau dosen akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Jadi bahan ajar ini sangat penting dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswa ataupun seorang guru terhadap muridnya. Supaya apa? Itu supaya pembelajaran menjadi lebih mudah dan bahan ajar ini bisa membantu proses pembelajaran yang bisa dikatakan efektif. Ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru atau dosen mengembangkan bahan ajar, yakni antara lain yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Maksudnya di sini yaitu kebutuhan belajar siswa akan diperoleh dengan mudah. Yang kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Maksudnya seperti soal-soal ataupun bacaan-bacaan yang menurut mahasiswa ataupun siswa itu sulit untuk dilakukan ataupun dipahami dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Maksudnya jika mengembangkan bahan ajar di sini, referensi untuk sebuah pembelajaran itu akan lebih kaya ataupun lebih banyak referensi. Yang keempat, menambah khasanah pengalaman guru atau dosen dalam menulis bahan ajar. Maksudnya yaitu untuk menulis sesuatu itu bisa memperoleh keuntungan bagi dosen ataupun mahasiswa, guru ataupun murid itu. Selanjutnya, dengan tersedianya bahan ajar yang bervariasi, maka pembelajaran akan mendapat manfaat, yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Maksudnya di sini jika menggunakan bahan ajar ini, seorang murid ataupun seorang mahasiswa tidak akan bosan dengan dosen ataupun gurunya jika menggunakan bahan ajar tersebut. Bahan ajar disusun dengan tujuan yang pertama, membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Asalnya yang tidak tahu bisa tahu gitu. Kan itu bisa membantu. Yang kedua, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. Bahan ajar banyak macamnya. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, yaitu memilih
bahan ajar tersebut. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, jadi jika seorang guru ataupun dosen melakukan bahan ajar, itu dapat mempermudah sistem pembelajaran. Yang keempat, agar kegiatan pembelajaran menjadi menarik situasi yang asalnya terlalu konsen itu biasanya membuat siswa atau mahasiswa menjadi grogi untuk menyatakan pendapat. Melalui bahan ajar ini kita dapat melakukan hal-hal yang bisa disenangi oleh murid ataupun mahasiswa. Manfaat bahan ajar bagi guru ataupun siswa itu sangat penting. Manfaatnya diantaranya yang bagi guru, satu, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan siswa. Jadi kurikulum ini kan ada kurikulum K13 dan KTSP. Jadi kebutuhan siswa dalam memahami hal tersebut dapat diperoleh. Tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Kadang teks yang ada di dalam buku itu sangatlah sulit. Melalui bahan ajar ini, seorang murid ataupun mahasiswa bisa tidak terpaku ke dalam bacaan tersebut. Bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan berbagai referensi. Menggunakan bahan ajar ini yaitu dapat memperoleh kaya referensi, asalnya yang 2 ataupun 3 referensi itu menjadi 8 misalnya, ataupun 9 referensi itu dari jurnal ataupun buku-buku. Bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara yaitu bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan siswa karena siswa merasa lebih percaya kepada gurunya. Itu pembelajaran yang efektif, yaitu seorang siswa bisa menyukai gurunya karena gurunya dapat membuat mereka nyaman. Yang keenam, diperoleh bahan ajar yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Asalnya pelajaran yang tidak efektif bisa menjadi efektif. Yang ketujuh, dapat diajukan sebagai karya yang dinilai mampu menambah angka kredit atau keperluan kenaikan pangkat. Bahan ajar dapat membuat siswa menjadi lebih aktif sehingga dapat menjadi bisa dikatakan juara kelas gitu. Yang 8, menambah penghasilan guru yang hasil karyanya diterbitkan. Contoh, pada seorang guru memberikan tugas kepada seorang siswa menggunakan bahan ajar. Bahan ajar dapat membuat siswa yang asalnya pendiam juga bisa aktif dalam pembelajaran. Manfaat bahan ajar bagi siswa yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Jadi siswa itu suka terhadap guru yang dapat membuat dirinya senang terhadap materi yang disampaikan, misalnya dengan bercanda gitu.
Yang kedua, siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru. Seorang siswa dilatih untuk menjadi siswa yang mandiri. Itu pun perlu bimbingan dari guru. Melalui apa? Ya, bahan ajar ini. Yang ketiga, siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Jadi bab per bab itu harus dikuasai oleh seorang siswa. Oleh karena itu, seorang siswa harus bisa menguasai materi tersebut yang dibimbingi oleh seorang guru. Mungkin cuma itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.